Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asbana wa asbahu kulillah walhamdulillahi la syarikalah wa ilaihin nusur. Alhamdulillah, akhirnya setelah saya mencoba hunting ke tempat yang mulia ini, yaitu Baitur Rusmini, dan akhirnya saya berjumpa dengan sahabat lama saya, namanya Pak Riki Aldian. Ya, sekarang beliau ini adalah seorang pimpinan dari tempat untuk menghafal Al-Quran. Orang biasanya manggil Ustadz Riki, kalau saya manggil namanya Bro Riki. Ya, gitu kan? Jadi ceritanya tadi habis olahraga ya, di sebuah stadion Pakansari Cibinong Bogor, sambil coba kaos baru nih Pak Riki. Kaos apa tuh? Ini kaos dari Acas Custom ya, dari Acas Custom. Jadi dari seorang sahabat kita namanya Pak Acas, beliau pengusaha motor-motor custom. Jadi kalau motor seperti Scorpion, Tiger, pokoknya motor-motor itu nanti sama beliau di customize itu jadi motor-motor zaman perang seperti dulu. Jadi seperti motor BMW atau keren pokoknya. Nah ini jadi modifikasi. Modifikasi ya, jazakallahu khair Pak Acas. Kaosnya sudah dipakai kemarin sampai udah dipakai juga buat sholat duha, jadi biar berkah. Nah, hari ini dipakai buat olahraga biar badan sehat, ya kan? Makasih ya Pak Acas. Mudah-mudahan tambah berkah, sehat, Amin, sukses, mulia. Amin, ya Allah. Kalau mau kirim-kirim buat Ustadz Riki juga boleh. Ustadz, jadi gimana nih? Ceritain dikit dong. Gitu kan? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal sahabat sekalian. Baitur Rusmini ini alhamdulillah adalah salah satu pejuang dakwah Quran ya. Masya Allah. Yang memang dirintis sudah sejak kurang lebih 17 tahun yang lalu. Nah, ini Baitur Rusmini sekarang alhamdulillah sudah menjadi pondok pesantren tahfizul Quran yang memang orientasinya goal akhirnya adalah untuk mencetak generasi yang Rabbani dan Qurani, insya Allah seperti itu. Pelajaran di sini insya Allah kurang lebih 3 tahun. Oh, gitu. 3 tahun ya. 3 tahun. Untuk bisa sampai hafal. Untuk bisa sampai 30 juz. Bukan hanya 30 juz, tapi untuk bisa sampai mutkin. Oh, oke. Jadi pembagiannya adalah 6 bulan pertama itu belajar tahsinul Quran, belajar tajwid, makhorijul huruf, sifatul huruf, hakul huruf, pokoknya di situ di 6 bulan pertama. 2 tahun untuk hafalan Qurannya, 6 bulan lagi untuk mutkinnya. Jadi semuanya 3 tahun, dan lulus dari sini harus melakukan pengabdian. Nah, kurang lebih 1 tahun baru bisa lulus dari pondok pesantren ini. Nah, nanti mungkin ada yang tanya tuh, mutkin tuh apa sih Ustadz gitu? Mutkin itu hafalannya itu nempel ya, bukan cuman sekedar sekedar hafal. Seperti surat Al-Fatihah kan kita nggak perlu untuk menghafal sehingga benar-benar hafal, tapi karena kita sering melafadzkan, mengucapkan, membacakan, sehingga dalam kondisi mungkin mengigau pun Al-Fatihah jadi hafal. Nah, itu mungkin sampai seperti itu. Terus kegiatan-kegiatan selain menghafal Quran apalagi nih kalau di Baitur Rusmini? Kalau di Baitur Rusmini ini kita sebenarnya targetnya bukan hanya sekedar menghafal Quran ya. Jadi di sini kewajiban kita terhadap Al-Quran itu ada 5 sesungguhnya. Yang pertama adalah kita wajib bisa membaca Al-Quran sebagai umat Rasulullah, sebagai umat Islam wajib. Jadi di sini kita berusaha untuk mendidik anak-anak santri agar bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Kemudian yang kedua,
di Baitur Rusmini ini kita juga akan ajarkan metode cara yang paling mudah untuk menerjemahkan Al-Quran. Oh. Ya, jadi lulusan dari sini, insya Allah kita bisa keluar lulus dari sini itu anak-anak santri udah bisa menerjemahkan Al-Quran tanpa melihat teks lagi, seperti itu. Itu ada namanya metode tamyiz ya. Jangankan orang dewasa, anak kecil pun bisa untuk melaksanakan mengikuti metode itu. Karena nih PR-nya banyak para orang yang bisa baca Quran atau ketika dia membaca Quran dia tidak paham apa yang dia baca. Betul, tidak paham. Nah, jadi sama seperti kita dapat surat cinta tapi nggak paham akan makna cintanya. Betul, bahaya nih, jadi nggak pernah nyampe nih cintanya. Jadi nggak nyambung nggak gitu. Nyambung. Makanya kenapa kemudian ketika orang membaca Quran tapi dia tidak sampai, kalau bahasanya itu mahabbah, nggak sampai mahabbah kepada mahabbatullah, nggak sampai kepada cintanya Allah karena tidak paham apa yang dibaca. Tidak paham ini ada yang dibaca. Di Baitur Rusmini berbeda. Jadi tingkatan yang keduanya itu mereka menerjemahkan. Jadi bisa terjemahin Al-Quran dulu gitu, sehingga bukan hanya bisa membaca saja tanpa mengetahui isi kandungannya, tapi bisa juga ketika baca, oh ini maksud ayatnya tuh ke arah sini, seperti itu, terjemahkan. Kemudian yang ketiganya itu adalah setelah bisa terjemahkan, otomatis nanti kita juga di sini akan mempelajari tentang untuk bisa mentadaburi Al-Quran, begitu, mengkaji Al-Quran, mengupas ayat-ayat Al-Quran yang diimplementasikan, aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, begitu. Itu yang utama tuh. Itu dasarnya harus bisa terjemahin dulu, begitu. Dan itu juga metode tamyiz yang tadi bukan hanya bisa sekedar terjemah Quran, tapi kita bisa baca juga kitab kuning nantinya. Kitab kuning itu yang huruf Arabnya tuh gundul. Nah, kemudian bisa terjemahkan, bisa tadaburi Al-Qur'annya, menggali kandungan isi Al-Qur'an. Kemudian yang keempatnya barulah di sini kita juga terapkan namanya metode tahfizul Quran, hafal Quran. Nah, hafal Quran 30 juz, karena memang ini ya paling tidak harus ada orang-orang yang menjaga Al-Quran, jangan sampai Al-Quran itu luntur gitu, dimakan zaman ya. Kita harus ada yang menjaga, karena bedanya saja ketika ada huruf Bismillahirrahmanirrahim, tambahin titik di himnya itu jadi jim ya. Artinya sudah beda itu. Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Ar-Rahim lagi Maha Penyayang. Tapi kalau tambahin titik satu itu berubah maknanya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Terkutuk, Ar-Rajim. Masya Allah. Nah itu tuh yang titik begitu, kita tuh harus menjaga Al-Quran. Makanya melalui pondok pesantren sini, insya Allah mudah-mudahan menjadi bagian untuk orang-orang yang bisa menjaga Al-Quran, seperti itu. Nah, satu yang menarik nih, pasti teman-teman juga pasti akan bertanya, kok namanya Baitur Rusmini? Nah, ini ceritanya bagaimana? Baitur Rusmini ini, bait itu kan rumah artinya. Rumah. Rusmini itu rumahnya almarhumah Ibu Hajah Rusmini. Jadi memang lahan ini insya Allah diperuntukkan untuk pengajian, untuk kegiatan-kegiatan amal kebaikan, kegiatan penghafal Quran, kegiatan apapun di sini insya Allah menjadi rumah yang terbuka untuk kita untuk bisa melakukan ketaatan kepada Allah. Dan itu rumahnya Ibu Hajah almarhumah Ibu Hajah Rusmini. Oh, Masya Allah. Luasnya kurang lebih 4.000 meter. Oh, luas 4.000 meter. 4.000 meter. Luas 4.000 meter. Ada masjid. Masjidnya juga nyaman. Jadi kalau teman-teman lihat ke sini, tempatnya nyaman, teduh. Ini ada kurma atau bukan? Ini pohon apa? Pohon sawit. Sawit Ya. Ini bukan kurma, sawit ya. Terus ada kebun-kebun masih luas di sini, masih suasananya teduh, gitu kan. Jadi kalau halaqah itu nyaman. Gitu. Terus kalau untuk santri-santri juga
juga ada tempat penginapan disediakan. Ada tempat penginapan, ada sarana olahraganya ada, kemudian tempat nginepnya juga nyaman, insya Allah. Saya sempat tanya sama salah seorang santri, bayar berapa? Mereka bilang nggak bayar. Iya. Terus makannya bayar, disediakan. Sekolah belajar Qurannya bayar nggak? Dia bilang, mereka nggak. Mereka bilang pokoknya kesini bawa baju dan belajar. Iya, betul. Berarti ini semuanya free ya? Semuanya Kalau saya waktu di Malaysia dikata ini percuma. percuma. Nah, percuma tuh free, percuma ya kan? Gratis. Percuma gitu ya. Ini gimana nih konsepnya bisa gratis? Ya, jadi alhamdulillah kami di sini memang berusaha semaksimal mungkin untuk bisa menjadi fasilitator anak-anak kita yang mau menghafal Quran, begitu. Jadi memang fastabiqul khairat, jangan dibebankan semua kepada anak-anak, kepada keluarga, apalagi di sini keluarga-keluarga dari anak-anak penghafal Quran ini adalah keluarga yang dari kalangan yatim dan duafa, seperti itu. Justru sebenarnya kita orang yang ghani, orang yang mampu harusnya mau mensupport mereka, begitu. Kenapa begitu? Karena memang kita yang butuh sebenarnya untuk punya wasilah agar kita bisa masuk ke dalam surga. Nah, wasilah salah satunya adalah menjadi kita memberikan donasi untuk para anak-anak penghafal Quran. Seperti yang butuh tuh bukannya mereka dengan kita, bukan anak-anak, tapi kita justru yang membutuhkan mereka sebagai media untuk bisa menyelamatkan kita dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Kemarin saya dapat kajian dari Syekh Jabir Ali Jabir, bukan Ali Jabir, adiknya Syekh Muhammad Jabir. Syekh Ali Jabir, Syekh Muhammad Jabir dikatakan bahwa jadi jalan pintas untuk menuju surga itu katanya mudah. Cukup memuliakan pengajar Quran dan kemudian memuliakan para penghafal Quran. Ustaz, jadi kalau nanti kemudian ada teman-teman yang mau ikut berjuang, kemudian mereka memberikan harta mereka buat Baitur Rusmi ini, caranya gimana nih, gitu kan? Baik, buat teman-teman yang insya Allah yang ingin ikut berjuang ya dengan Baitur Rusmi ini, insya Allah kalau ingin melalui transfer itu bisa ke rekening Bank Syariah Indonesia dengan atas namanya Ponpes Al-Quran Baitur Rusmi. Nomor rekeningnya 28888881118 atas nama Ponpes Al-Quran Baitur Rusmi. Insya Allah itulah sebenarnya tabungan kita yang sesungguhnya. Karena memang di akhirat itu kebanyakan orang menyesal ketika sudah meninggal dunia. Ya Allah, tolong kembalikan saya di dunia. Ya Allah, balikan lagi saya dunia. Saya ingin bersedekah, saya ingin ibadah. Yang banyak seperti itu justru. Dan tadi juga saya sempat ngobrol sama Ustadz Riki, kita mau memulakan juga memanah, memanah buat santri-santri ya, supaya mereka juga ada kegiatan sunnah yang bertambah gitu kan. Tapi teman-teman juga perlu ketahui juga, saya dan Ustadz Riki ini berteman sudah cukup lama, sudah puluhan tahun, belum puluhan tahun lah, baru kurang lebih 9 tahun. 9 tahun, jadi ya tadi mau ke 10 tahun, 9 tahun. Saya sama Ustadz Riki dulu kita punya grup nasid, namanya Hero. Ya, Hero ini grup nasid yang memang kita berjuang untuk pergerakan Palestina. Ya, kita perform, kita pentas, dan waktu itu kita pernah pentas juga di Kuala Lumpur yang dihadiri oleh kurang lebih 1.000 orang ya, dengan tempat yang megah. Ya. Udah lama itu ya? Udah lama sekali. Itu kurang lebih 7 tahun yang lalu. Kan? Masya Allah. Terus di Bekasi juga ya, di Bekasi kita 2 kali. Gitu kan? Nah, jadi kangen juga
juga ada juga namanya Ustadz Sabirin, ada juga Ustadz Yogi. Ya, Ustadz Yogi itu beliau Arranger. Ya. Dia punya grup juga namanya Voka Parabi. Beliau kalau di Hero sebagai supporter, ya, dia sebagai coach juga, gitu kan. Ya, jadi insya Allah seperti itu teman-teman sekalian, sahabat-sahabat sekalian. Jadi Baitur Rusmini ini yang mau datang silahkan datang ke sini, nanti ketemu dengan Ustadz Riki, banyak bincang karena kita juga banyak yang bantuan sahabat-sahabat semuanya lah untuk membantu pergerakan Pondok Pesantren Quran ini, ya. Alamatnya di sini. Nah, alamat di mana? Kalau yang ingin hadir, yang ingin silaturahim, tafadhal ya. Insya Allah 24 jam sesungguhnya terbuka, tapi jangan 24 jam juga karena kita tidur. Iya, pas lagi tidur. Yaitu alamatnya di Jalan Sirojul Munir. Jalan Sirojul Munir, nama gangnya SDN Totogan 1, RT 8, RW 9, Kelurahan Pakansari, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor. Lengkap. Manfaat Kalau ada yang untuk mau kita. tebar berkah Jumat, boleh, boleh. boleh. Kita terima di sini, insya Allah kan ya. Dan sahabat-sahabat sekalian, ya insya Allah nanti Mantap. kita ketemu Coklat, lagi, kita bincang lagi ya sama Ustadz Riki, dan ini ada putrinya yang cantik nih, gitu kan. Nah, nanti kita jumpa lagi ya kan. Bilaliko, jazakallahu khairan, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.